Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku mau ngejelasin penjelasan kode yang outputnya kayak gini. Ini outputnya, jadi ada nama di atas, kemudian ada nilai yang diperoleh dari si nama tersebut, si siswa tersebut. Kemudian ada nilai rata-rata yang dihasilkan dari totalan nilai ini. Kemudian absen dan juga status yang menggunakan ternary di kodenya dengan hasil lulus, ataupun ada nama yang tidak lulus sesuai dengan totalan jumlah nilai yang dia peroleh. Oke, dimulai dari pertama. Di sini pastinya dibungkus pakai void main dulu, karena function main nggak boleh kita tinggalin. Maksudnya function kita harus taruh di dalam function main si kode itu biar bisa dijalankan. Nah, ini adalah data utamanya. Di sini menggunakan list karena mau ada beberapa tipe data. Ada string dan juga dynamic di sini, di mana dynamic itu kan ada bisa lebih dari satu tipe data. Contohnya di sini string, kemudian di sini ada integer. Oke, sekarang gimana sih cara kita mau ngeluarin si semua datanya ini? Pastinya menggunakan perulangan for in. Dan di sini aku pakai variabel final. Jadi variabel final ini adalah variabel di mana hasilnya itu nggak perlu ada, hasilnya itu bisa real time, datanya itu bisa real time, bisa langsung gitu. Dan si final ini dia hasil yang berupa datanya itu nggak perlu langsung ada di sini. Jadi dia bisa ada di outputnya nanti, si hasilnya yang berupa data itu. Makanya menggunakan variabel final. Habis itu di sini kita mau ngejelasin ulang bahwasanya yang string itu adalah nama. Jadi kita mau mengeluarkan semua nama-nama ini, yang nama di dalam tanda petik ini kan berupa string. Nah, ini kita mau keluarin karena dia ini tipe datanya string, makanya di sini kita bilangnya tipe data string untuk nama. Nah, terus di sini kita pakai tanda null label. Jadi kalau misalnya misalnya kita pas lagi perulangan nih, nggak ketemu nama yang tipe datanya string, atau mungkin datanya kurang atau hal lain, atau misalnya nggak ada namanya, pokoknya nggak kedeteksi gitu namanya. Di sini kita pakai cadangan hasilnya nanti kalau semisal namanya nggak muncul, nanti tulisannya siswa tanpa nama. Jadi itu berupa cadangan. Kemudian di sini juga kita mau ngeluarin absen, di mana absen itu tipe datanya integer. Makanya di sini kita pakai tipe data integer buat ngeluarin absen. Nah, ini juga absen kalau misalnya nggak ada, kita pakai cadangan. Kan ini tanda null label. Kita pakai cadangan, yaitu cadangannya 0, ngeluarin angka 0. Kemudian di sini ada variabel nilai raw. Nah, nilai raw ini apa? Nilai raw ini kita nggak pakai null label. Di sini ini kita pakai tanda ini. Ini tuh kondisi kalau nol. Kalau misalnya kondisinya nol, maka isi nilainya tuh pakai list kosong. Kalau ini kan pakai cadangan. Nah, kalau ini nilai raw ini kita bikinnya pakai ngeluarinnya nanti pakai list kosong. Kalau misalnya kondisinya itu nol gitu. Oke, kemudian di sini ada perulangan lagi, di mana perulangannya itu untuk mengeluarkan si nilai. Nah, sebelumnya si nilai itu di sini ada yang nantinya akan menampung si nilai itu dengan menggunakan variabel pakai final. Terus
kita pakai tipe data double, list double. Kenapa kita pakai double? Karena di sini di bagian nilai kan ada yang double kan bentuknya, yang desimal itu kan double. Gitu. Makanya kita mau di sini kita akan menampung si nilai raw itu menggunakan list double, dan kita udah siapkan tempat kosong ini dengan kita namain hasil. Ini untuk menampung nilai-nilai yang nantinya akan dirubah semuanya jadi double. Karena kan di sini masih ada nih yang tipenya string, terus juga ini masih ada yang integer. Jadi mau kita ubah semuanya jadi double. Caranya adalah pakai kondisi if else if. Jadi di sini kita pakai perulangan for in untuk mengeluarkan nilai-nilainya. Pertama, jika nilai itu string, tipenya string, maka kita rubah dia jadi double dan langsung dimasukin ke hasil. Ini kan ada nih hasil add. Itu langsung pas dia udah dirubah jadi double, langsung deh tuh dimasukin ke dalam ini, hasil ini. Kan? Nah, kemudian kalau misalnya datanya itu num, maka dirubah juga jadi double gitu. Jadi intinya semua tipe data yang ada di dalam nilai, tipe data yang ada di angka-angka yang nilai ini semuanya dirubah jadi double. Nah, kemudian di sini nih ada null yang bentuknya tanda seru nih. Jadi ini tuh kayak sebagai keterangan dan ketegasan bahwasanya nilai raw ini nggak nul. Ya tentunya kenapa kita harus diyakinin dengan menggunakan ini agar nanti nggak error. Jadi kita harus kasih keterangan ini biar ngasih tahu bahwasanya nilai raw ini nggak nul, karena nilai raw itu kan emang ada nih nilainya kan gitu. Oke, kemudian ini kita lanjut dengan si double total, dimana total ini menyimpan seluruh nilai. Nah, untuk kan menyimpan seluruh nilai, tapi si nilainya itu kan dikeluarin dari si hasil ini kan hasil yang menampung nilai-nilai. Nah, nantinya tuh bakalan kita totalin gitu. Nah, untuk penotalannya itu diawali dengan 0,0. Contoh, nah di sini makanya kita total plus sama dengan nilai. Itu maksudnya kayak total ditambah nilai, menambahkan setiap nilai ke variabel total. Jadi contoh misalnya nanti awalnya kan 0,0, terus nanti 0,0 ditambah 80,0, kemudian nanti dari 80,0 itu ditambah lagi dengan nilai selanjutnya. Oke, di sini aku kasih contoh dulu. Misalkan tadi di sini kita awali dari 0,0. Nah, kita tuh total ini tuh untuk menjumlahkan semua nilai. Contoh di sini dengan siswa bernama
Risha Derisha. Di sini kan dia punya nilai 88, 90 sama 92. Kita mulai dari 0,0 ditambah 88, terus nanti hasilnya ditambah 90, kemudian ditambah 92. Tapi diawali oleh 0,0. Kenapa 0,0? Kenapa enggak 0 aja? Karena kan ada nilai yang bentuknya desimal gitu. Nah, nanti hasil totalnya itu bakalan dibagi pokoknya nantinya menghasilkan nilai rata-rata gitu. Nah, baru nih di sini nih, kan ada total kan, total itu di mana ini total ini kan menyimpan total dari nilai satu orang. Nah, nilai satu orangnya itu bakalan dibagi dengan banyaknya hasil. Nah, ini sini pakai length untuk menghitung hasil untuk menghitung jumlahnya aja, berapanya aja gitu. Jadi kayak length itu jumlah isi di dalam list. Di sini misal total dari 88, 90 sama 92 dibagi dengan total nilai yang ada di dalam satu list. Ini kan ada 3 kan, 1, 2, 3 nilai. Jadi total dari 88, 90 sama 92 ini dijumlahin kemudian dibagi 3 kayak gitu yang nantinya menghasilkan nilai rata-rata. Oke, dari nilai rata-rata itu kita mau bikin status menggunakan ternary. Jadi apabila rata-ratanya itu lebih dari 75, maka dia ini kayak if-nya dia lulus. Di sini else kayak else gitu, maka dia tidak lulus kalau misalnya dia nggak lebih dari 75. Gitu. Nah, baru deh terakhir. Nanti di sini kita tinggal print semuanya. Tinggal kita keluarin nama, hasil tadi kan hasil yang berupa nilai raw, kemudian rata-ratanya, dan rata-rata ini kita di sini pakai toString as fix. Jadi ini tuh bakalan nyisain 2 angka di belakang koma aja gitu kan. Sebenarnya kan kalau dijumlah-jumlahin terus dibagi kan biasanya angka di belakang koma tuh banyak banget. Tapi di sini kita batasin cuman 2 angka di belakang koma aja gitu. Nah, ini juga tinggal kita panggil untuk absen dan statusnya ini, hasil dari status ini. Makanya dia menghasilkan seperti ini. Ada status, absen, rata-rata, dan nilai raw. Gitu. Nah, kemudian di paling bawah ini ada apa sih? Di sini tuh ada hasil dari operasi menggunakan set. Nah, menggunakan set. Nah, di sini aku bikin kayak ngelompokin data dari yang atas, tadi nilai-nilai yang atas manual. Di sini aku pakai double karena kan ada desimal ya, nggak cuma ada satu tipe aja. Di sini aku bikin dua kelompok nilai 1 sama nilai 2. Kemudian di sini aku bikin kode untuk ngeluarin output dari set, operator set. Itu ada union, ada intersection, sama ada difference. Nah, jadi kalau union itu dia tuh bakalan ngegabungin 2 kelompok ini, tapi dia nggak bakalan ngeluarin data yang sama. Oke, di sini kan kita punya 80, 7,5 sama 90 kan. Oke, kita turunin. Oke, kan di sini tuh ada 80, 70,5, 90, 78, 80 sama 95. Ini dua kelompok ini digabungin, kemudian kalau union itu dia menggabungkan dua-duanya, tapi kalau misalnya ada angka yang sama, dia nggak dikeluarin angka yang sama tersebut. Contoh di sini kan ada 80-nya ada 2. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini 80-nya cuma 1 karena kan angka yang sama tadi nggak dikeluarin lagi. Lanjut ke intersection ini dia itu cuma ngeluarin angka yang sama aja. Yang sama kan di sini cuma 80, makanya 80 aja nih output yang keluar. Kemudian kalau difference itu dia ngeluarin kalau difference ini tuh jatuhnya kayak berurutan gitu. Jadi dia bakalan ngecek dulu nih kelompok pertama, abis itu dia bakal ngecek kelompok kedua.
Jadi kalau misalnya dia nemuin nih di kelompok pertama datanya angkanya segini segini segini, terus di kelompok kedua ada data yang sama sama yang di kelompok pertama, itu dia nggak dikeluarin. Jadi dia ini kalau difference itu ngeluarin data yang sama di dua kelompok nggak bakal dikeluarin gitu. Semisal dari kelompok 1 ada yang sama nih datanya sama kelompok 2, maka nggak bakal dikeluarin. Contoh di sini kan berurutan ya, makanya dia kayak nge-scan kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tuh ada 80, 70,5 sama 90. 80 ini kan sama nih sama kelompok yang kedua, makanya dia nggak dikeluarin. Yang dikeluarin cuma 70,5 sama 90 aja, karena 70,5 sama 90 ini nggak ada di kelompok kedua. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari output ini. Makasih.